Masya Allah. Ya, betul. Itu janji Allah. Sodakoh itu dari kata sodako. Apa arti sodako? Sodako itu membenarkan. Sodakoh itu membenarkan janji Allah. Apa janji Allah? Engkau keluarkan hartamu 1, maka Allah akan balas 10 kali lipatnya. Asyru amsalihah. Dan itu bukti langsung dibuktikan oleh Allah di dunia. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dari kita cintai, perlu kita mengucapkan pengurusan haji Indonesia. Jamaah yang berbahagia, pertama mari panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul sallallahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari setelah subuh kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ada yang kita di sini, duduk kita di sini, masjid di sini menjadikan amal ibadah kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga ilmu atau kajian akan disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi guru kita, dan mudah-mudahan menambah ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita bacakan Al-Fatihah, kiriman doa untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan para almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Amin. surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan suratul Fatihah ini diniatkan untuk kita yang masih sehat, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan berkah, kemudian selalu diluaskan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjadi surga Al-Fatihah. Jemaah sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama ikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Apa dulu? Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi bi karamatihi, khususan bi karamah jami' awliya ilahi bi hadhihi al-qaryah min al-masyriqi ila al-maghribi, khususan bi karamah Syibahudin Aksaban wa Qadaratin Ada Syekhina Makaram Syabdul Muhammad Syekh Masyahidu wa Qatajilah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa sehat, istiqomah, dan senantiasa sabar dan tawakal dalam melaksanakan pelayanan kepada umat, baik yang hadir di masjid ini hari ini, pagi ini, maupun yang hadir di tempat yang lain sambil mendengarkan pengeras suara. Jamaah sekalian, para sesepuh, para muallim, para muballigh, para ustadz, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Saya lanjutkan kajian kita tentang bagaimana kita mengisi bulan Ramadan nanti yang kita akan laksanakan insya Allah di pekan depan. Karena hari ini masuk tanggal 22 Sya'ban, tersisa 7 atau 8 hari lagi kita melaksanakan Ramadan nanti. Tema saya hari ini adalah sadar banyak hajat, perkuat munajat. Kita ini manusia yang memang banyak sekali kebutuhan, banyak sekali keinginan. Apalagi nanti masuk bulan Ramadan, biasanya nyiapin makanan-makanan memperkuat kondisi badan, ya. Segala diada-adain oleh komandan dapur, oleh para ibu, ya. Dan terkait dengan banyaknya hajat yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Tips dan triknya hanya dua, sabar dan salat. Ayat yang lain 153, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya, ini ada kaitannya dengan ketika kita punya hajat, punya keinginan, baik keinginan johir maupun keinginan batin, sabar dan sholat. Itu kuncinya. Ya. Sebelum jauh masuk kepada pembahasan kita, secara pribadi saya akan ucapkan turut berduka cita kepada Pak Adang, karena beliau orang tuanya baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pekan yang lalu, dan belum sempat bertakziah. Punten, Pak Adang. Jauh ya, di Tasikmalaya ya. Tasiknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Lalu kita lakukan salat. Nah, untuk salat itu sendiri sebenarnya tujuan salat ringkas sih, Pak. Dalam Al-Quran surah yang ke-20 ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innani ana Allah. Atau dibacanya bisa lasul. Innani ana Allah la ilaha illa anna la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini Allah yang ngomong, bukan si Henry ya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka beribadahlah padaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk zikir kepadaku, untuk ingat kepadaku. Jadi salat itu tujuannya sebenarnya adalah ingat sama Allah. Kalau kita salat tapi tidak ingat sama Allah, tujuannya tidak tercapai. Jadi sholat itu ingat sama Allah, zikir kepada Allah. Zikir terhadap apanya? Yang paling awal adalah terhadap namanya, asma'nya, lalu sifatnya, kemudian af'alnya, perbuatannya. Ya, asma, sifat dan af'al. Asmanya Allah, lafzul jalalah, Allah, menjadi media kita untuk mengingat Allah. Maka dalam sholat asma Allah itu diingat-ingat, tidak dengan lisannya tetapi dengan qalbunya. Lisan mengucapkan berbagai macam rukun dan sunnah sholat, baca Al-Fatihah, baca surah-surah, baca doa ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika tahiyat awal, dan seterusnya. Lisan, tapi qalbunya mengingat Allah. Dalam baca suratul Fatihah yang diingat adalah Allah. Jangan yang diingat adalah kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan yang diingat adalah pekerjaan-pekerjaan kita yang tertunda. Jangan yang diingat adalah utang-utang kita. Nggak fokus nanti salatnya, ya. Fokuskan kepada Allah saja. Ini medianya. Oke. Lalu sifatnya juga, ya, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipelajarinya ketika di luar sholat. Maka dalam kajian-kajian, dalam majlis-majlis ilmu, sifat-sifat Allah itu difahami.
sehingga pas prakteknya sholat itu sudah paham. Ketika mengingat Allah langsung masuk penerawangan peringatan kepada Allah itu kepada sifat Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang Maha Kasih, Maha Sayang. Ingat bahwa kita ini hidup seperti ini itu kasih sayang Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengasihi kita, maka Allah masih memberikan kita rezeki Ar-Razzaq, masuk kepada sifat Allah yang Ar-Razzaq. Ya, kita nggak bisa gagah-gagahan di hadapan Allah mentang-mentang jadi pejabat misalkan, mentang-mentang punya kuasa. Bagi Allah mudah, jabatan atau kuasa Anda bisa hilang begitu saja dalam sekejap ketika Allah katakan kun fayakun. Kemewahan yang kita miliki ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Gagah, Al-Jabbar, Al-Qahar, itu bisa Allah hilangkan seketika dengan cara dilongsorkan tanah yang di atas tanah, yang di bawahnya rumah misalkan, dikasih hujan banjir seketika bandang. Masya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka pada saat kita salat, kita merasa kecil, sagir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuk tuh kehusuan, ingat kepada Allah. Nah, itu salah satu cara. Yang ketiga, masuk kepada af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ketika kita salat mengingat Allah, ya Allah yang maha besar. Tidak dengan hanya mengucapkan kabir, tapi akbar. Allah lebih besar dari yang lain. Allah maha besar. Oh, kemahabesaran Allah ini tiada tanding, Pak. Tiada tanding. Nah, ini af'al Allah. Nah, itu. Jadi dalam salat kita tujuannya adalah ingat kepada Allah. Ayat lain yang senada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan waladzikrullahi akbar, sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah adalah paling besar, paling utama. Itu memaknainya, ya. Jadi dibalik semua itu terkait dengan dampak yang terjadi setelah melakukan sholat, yaitu mencegah kita dari keji dan mungkar. Tapi mekanisme dibalik itu semua adalah zikir kepada Allah adalah lebih besar. Maka dalam keadaan sholat, zikir kepada Allah. Gitu. Hilang tuh bengong kalau kita zikir kepada Allah dalam keadaan sholat. Ya. Kata orang Sunda, apa Pak Haji Ramdhani? Ngadawung. Nah, hilang ngadawungnya. Ya, bengongnya hilang, tergantikan dengan zikir kepada Allah. Bayangkan di hadapan kita Allah yang maha besar, yang dengan kuasanya dan dengan kebesarannya ada di hadapan kita, dan kita makhluk yang tidak punya daya, tidak punya upaya, hadir di hadapan Allah, menyembahnya, beribadah kepadanya sebagaimana seorang budak di hadapan rajanya. Begitu. Kita nggak pernah mengalami hidup dalam kondisi monarki ya Pak ya. Jadi nggak ngalamin bagaimana seorang hamba harus tunduk di hadapan sang raja. Karena kita hidup setelah zaman kemerdekaan. Tapi kawan-kawan kita yang di sekitaran Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Solo itu masih mengalami itu, ya. Nah,
Di balik kita semua, maka ketika kita menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, buat diri kita sekecil mungkin, sehina mungkin di hadapan Allah. Nolkan diri kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bolehkah kita menghayalkan, ya, bahwa di hadapan kita ini hadir sosok zat yang besarnya luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bisa dipersonifikasikan, Pak. Ya. Kita hanya mampu melihat afalnya Allah, pekerjaannya Allah seperti apa. Kita hidup di Tangerang, di Gang Kosambi. Kita hidup di sebuah rumah, rumahnya kecil ataupun besar, ya. Anggaplah yang besar. Kita hidup sendirian di rumah besar itu, Pak. Loh, rumahnya besar. Lalu ketika kita naik view kita ke atas, kita hidup di Kelurahan Polres Pelawat Utara, lebih besar lagi kan wilayahnya. Kita ada kecil di situ. Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Wah, kecil lagi kita tuh di Kepulauan Nusantara ini. Di dunia, wah lebih kecil lagi kita. Naik lagi, wah kita tinggal di bumi. Bumi itu salah satu planet dari 9 planet yang mengelilingi matahari. Wah, tambah kecil lagi kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya. Wah, di situ kita ampun-ampunan, tersungkur kita dalam sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah untuk mengabulkan keinginan-keinginan kita. Sebab meskipun kita meminta ataupun kita tidak memintanya, Allah Subhanahu wa taala tetap mengadakannya kepada kita. Itu sampai ke situ, Pak, maksud tauhidnya, Pak. Ya. Dalam bayangan kita rupek banyak problematika hidup. Betul nggak, Pak? Anak sekolah butuh biaya, sementara kita udah mau pensiun. Ya, Pak Ustadz. Anak masih umur 10 tahun, sementara biaya pendidikannya masih banyak. Yang udah dewasa, ini anak cuma bukan yang kecil aja, yang udah umur 20 tahunan juga ada, mana perempuan lagi. Minta dinikahin, wah repot lagi biayanya kan gitu. Wah, problematikanya banyak, Pak. Tapi kalau kita bersandar kepada Dia yang Maha Memiliki, Dia yang Maha Kaya, Dia yang Maha Pengasih, Dia yang Maha Pemurah, beres, Pak. Aman. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan hajat kita semua. Tapi tetap usaha harus ada, karena kita masih di makom orang yang kasab, orang yang harus usaha, ya. Bukan macamnya para ulama-ulama arif billah yang duduk di atas kursi di rumahnya, datang tamu sambil ngasih amplop, isinya macam-macam. Nah, gitu. Kita bukan model kayak begitu. Kita harus tetap usaha. Harus ikhtiar. Oh, gini ada tamu tuh. Ya. Tetap ikhtiar, tapi bersandar kepada Allahnya jangan hilang. Karena Dia Ar-Razzaq. Kalau kita hubungan hajatnya dengan rezeki. Karena Dia Asy-Syafi, karena kita punya hubungan hajatnya kepada banyaknya sakit di tengah keluarga kita. Minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarga kita yang sakit, udah sandarin terus saja kepada Allah. Allah Maha menyembuhkan. Ikhtiar kita bawa ke rumah sakit, ikhtiar kita
bere lalanongan kata orang Sunda, kasih obat-obatan gitu. Ikhtiar kita yang menjadi keluarga adalah memberikan perawatan gitu. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti di bulan Ramadan banyak momen-momen keberkahan yang ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dikabul semua hajat-hajat kita. Oke. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia, Pak. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala yanzilullahu ila as-sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi thulusul lailil awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia yang setiap malam pada sepertiga malam pertama. Saya pernah cerita kepada bapak-bapak, malam itu dibagi 3, Pak ya. Sulusul awal, nisful lail, dan sulusul akhir. Sepertiga malam awal, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam akhir. Kalau kita nyebut malam itu bukan dari maghrib, maghrib masih petang. Habis waktu maghrib, semua cahaya merah di ufuk barat hilang, digantikan dengan kegelapan, itulah malam. Masuk waktu Isya 19.30. Subuh kita jam berapa, Pak? 4.30 kurang lebih ya. 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4. 8 jam. Ya, 8 bagi 3 kurang lebih tiap berapa jam? Sepertiga itu berarti tiap 2 jam setengah kurang lebih ya. Oke, sepertiga awal berarti mulai dari 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 kurang lebih itu sepertiga awal. Nah, sepertiga awal itu berarti Allah itu sudah hadir menanti seruan-seruan kita, menanti doa-doa kita itu semenjak masuk waktu Isya. Itu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fayaqul ana al-malik, ana al-malik, aku adalah maharaja, aku maharaja. Man dalladhi yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Doa sebanyak-banyaknya. Maka kemudian di saat bulan Ramadan, qiyam Ramadan itu langsung dari sholat Isya langsung ke tarawih, munajat di situ. Ya, kalau kita paham makna sesungguhnya mengisi bulan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan qiyam Ramadan, di sini letaknya, Pak. Doa sebanyak-banyaknya, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat kita banyak, tapi hajat yang paling penting adalah mohon ampunan kepada Allah. Minta diampuni oleh Allah. Meskipun kita merasa enggak begajul-begajul amat dalam hidup, meskipun kita merasa enggak jadi bandit-bandit amat dalam hidup karena enggak pernah nyekek botol misalnya, ya, tetapi kita sebagai manusia tentu saja dosa itu bukan lantaran terlihat oleh orang-orang lain, tetapi ada yang tidak terlihat. Barangkali masih ada kebencian di dalam diri kita terhadap tetangga kita, ya, barangkali ada syirik pidik, ya, ada iri dengki kepada tetangga kita, dan itu tidak ketahuan. Itu, ya, meskipun kelihatannya kita barangkali oleh orang lain kelihatan sering ke masjid untuk sholat berjamaah, barangkali kelihatan sering berderma kepada orang lain. Itu, ya, dosa itu kadang-kadang bisa terlihat, kadang-kadang tidak terlihat. Maka hajat yang paling utama adalah memohon kepada Allah semoga kita diampuni dosa-dosa kita oleh
Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan? Nah itu kan kata Allah tadi, aku turun ke langit dunia tiap malam. Hina yamdi sulusul lailil awal, pada sepertiga malam yang pertama. Jadi mulai sejak waktu Isya. Oh, perhatian Allah banyak sekali. Maka isi Ramadan kita dengan salat tarawih. Di dalam tarawih itu perbanyak berdoa. Ya, bisa nggak dalam tarawihnya khusyuk? Usahain Pak, meskipun memang gangguannya banyak, ya, gangguan anak-anak kecil lah di belakang. Ya, kita jangan marahin, mereka sedang ditarbiyah oleh kita juga, gitu. Supaya nanti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang menggantikan kita memakmurkan masjid ini. Sebab 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kita udah nggak ada di masjid ini, gitu. Ya, support mereka, tapi ditarbiyah, jangan ribut. Gimana caranya jangan ribut? Ada petugas yang harus rela untuk tidak sholat tarawih berjamaah, misalnya begitu. Gantian ngejagain anak-anak supaya nggak ribut. Nah, coba deh diatur tuh, ya. Gimana caranya? Ada petugas yang istilahnya pasang muka serem atau pasang muka ramah, sebaliknya, supaya anak-anak bisa tetap sholat tetapi tidak ribut. Oke. Apalagi yang Allah lakukan, man dalladzi yas'aluni fa'utiyah, siapa yang memohon kepadaku niscaya aku akan memberi. Oh tuh, janji Allah nih Pak, minta sama Allah, Allah pasti memberi. Saya praktekkan hadis ini Pak, 2020, 2021 saya praktekkan hadis ini. Benar-benar fokus pada apa yang kita inginkan. Alhamdulillah ijabah 2022. Berarti kan belum lama tuh ijabah. Ya, alhamdulillah. Apalagi man jalladzi yastaghfiruni fa'aghfirullah, ini yang paling penting. Barang siapa memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Fala yazalu kadzalika hatta yudi al-fajr. Demikian itu af'al Allah hingga terbit fajar. Jadi sepanjang malam ternyata Pak. Mulai sulusul awal, sulusul nis, dan sulusul akhir. Tiap malam itu Pak. Maka benarlah kata Rasulullah SAW ketika beliau khutbah di hadapan sahabat-sahabat beliau ketika bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu, angkatlah kedua tanganmu untuk berdoa dalam sholatmu, karena itulah saat yang paling utama, saat Allah Azza wa Jal memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih, menjawab orang-orang yang menyerunya, menyaut orang-orang yang memanggilnya, mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ya. Dalam kutipan khatbah yang lain Rasulullah bilang, masuk kepada kita nanti bulan Ramadan, bulan yang waktu-waktunya adalah yang utama, bulan yang penuh rahmat, maghfirah, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang siang-siang harinya adalah waktu yang utama, yang malam-malam harinya adalah waktu yang utama. Semua waktu di bulan Ramadan adalah waktu yang utama. Maka penuhi hari-hari bulan Ramadan itu dengan penuh kegiatan-kegiatan amal sholih. Fokus kepada ibadah. Ya Pak, biasanya startnya itu kan, mudah-mudahan kita disampaikan usia kita oleh Allah sampai di bulan Ramadan. Masih ada waktu 7 atau 8 hari, nggak ada yang tahu masalah usia, masalah umur. Tapi rojak kita, harapan kita kepada Allah tetap bulat,
Semoga disampaikan usia kita di bulan Ramadan, dan nanti kemudian saat masuk bulan Ramadan kita mampu mengisinya dengan maksimal, gitu ya, dengan maksimal. Doa sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena Allah turun perhatiannya kepada kita. Kita menyeru kepada Allah, Allah kemudian memberikan ijabahnya kepada kita. Nah, dalam doa tipnya adalah sertai dengan sholawat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ad-du'a'u mauqufun bainas sama'i wal ardi hatta yusalli ala nabiyyik. Doa terhenti antara langit dan bumi kecuali engkau bersalawat kepada nabimu. Awali dengan sholawat. Maka kalau kita belajar dari para imam, setelah sholat mereka berdoa itu mengawalinya dengan sholawat. Karena sholawat itu menurut Imam Tirmidzi lagi, awalan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama bagiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Gitu. Maka bersolawatlah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa kita. Itu, ya. Maka dalam tarawih juga karena melihat hadis ini, ulama mengajarkan sela-sela antara tarawih dari rakaat selesai salam, 2 rakaat pertama masuk kepada rakaat yang berikutnya selalu ada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala barikali. Kedengarannya tidak ada makna dan kedengarannya seperti mengada-ada, tetapi mengada-ada yang memang ada keberkahannya di balik itu semua. Ya, ingat ini kita salat tarawih dalam rangka munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Maka doanya pun luar biasa. Apa doanya biasanya bulan Ramadan? Nah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Terus kemudian Bapak sebelum berbuka pun, ya, saya diajarin oleh guru saya setengah jam atau ya paling cepat 15 menit sebelum kita berbuka, kita sudah duduk di hadapan jamaah kita, ya, baik jamaah keluarga maupun jamaah kita nanti akan berbuka puasa. Doa di sana, berdoa supaya keberkahan Allah masuk kepada makanan kita. Kita senantiasa diberikan motivasi oleh Allah untuk selalu semangat dan sehat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Sebab berdoa itu, Pak, ya, ini ada banyak kemanfaatannya. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, ambillah kesempatan berdoa ketika kolbu sedang lemah lembut, karena itu adalah rahmat. Orang yang kolbunya sedang lemah lembut biasanya, kata wong Jawa, mateh ini apa? Mustajab, ya. Mateh itu cesplong. Ya, ketika kolbu sedang lemah lembut. Nah, orang biasanya lagi puasa itu kolbunya lemah lembut, jarang bisa marah-marah, ya. Barang siapa tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Hadis riwayat Ahmad.
Doa seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Maka doain saudara-saudara kita yang belum istiqomah melaksanakan amalia salihah khusus salat fardu untuk salat berjamaah di masjid. Doa adalah senjata orang mukmin dan tiang atau pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Tidak ada yang lebih utama atau lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Ahmad. Oh, banyakin doa ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Dalam hadis riwayat Hakim, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. Allah malu bila ada hambanya yang menengadahkan tangan memohon kepadanya lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Maka Allah niscaya akan selalu mengabulkan doa kita. Barang siapa ingin doanya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi, hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. Ikhtiar doa kita terkabul adalah dengan menolong tetangga-tetangga kita yang sempit. Barangkali ada tetangga kita yang belum punya kebutuhan, belum punya makanan pokok untuk nanti dia sahur atau berbuka, sambangi. Barangkali ada sedikit rezeki, datengin, kasih minyak goreng sama beras gitu. Tetangga kita yang kita lihat kayaknya nih nggak punya nih bekal buat Ramadan, itu dikasih. Gitu Pak ya. Jadi insya Allah. Oke. Dan salah satu sholawat yang sering dibaca untuk menyertai doa kita ini, ya ini pernah sering ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Luar biasa ya, ini salawat menyertai doa kita. Oke Bapak-bapak, yuk bareng-bareng, meskipun dilakukan secara individual, isi Ramadan kita dengan banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menyediakan dalam tanda kutip dirinya untuk menjawab semua doa kita, mengabulkan semua hajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Mangga menjelang isyraq 5:53. Silakan kalau mau ada yang mau didiskusikan. Silakan. Oke, silakan Mas Edo. Seseorang menolakkan diri terhadap Allah, maka secara otomatis dia lebih mudah menolakkan dirinya terhadap sesama. Atau sebaliknya, jika seseorang menolakkan dirinya terhadap sesama, akan lebih mudah menolakkan dirinya terhadap Allah. Baik, yang paling awal bisa dilakukan adalah ibda binafsika, mulailah dengan dirimu, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melakukan sesuatu maka dimulailah dengan dirimu dulu, mulai dengan yang kecil. Maka menjawab pertanyaan Pak Edo tadi adalah yang paling utama diawali dengan diri kita dulu. Nolin dulu diri kita, nolin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya pun mampu melaksanakannya ya, tidak hanya sekedar ucapan. Kita nolkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Karena yang punya semuanya adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Karena kita memahami paradigma ini, maka Allah yang berhak mengatur hidup kita. Itu.
Allah satu-satunya pihak yang merencanakan apa yang akan ada pada diri kita. Itu. Maka kita tinggal menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam hal seperti itu, maka ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yakin ini rezeki dari Allah. Yang jadi punya kita adalah yang kita makan. Tetapi yang kita makan itu, maaf, akan jadi kotoran. Selain jadi daging, darah, dan tulang kita. Itu. Tapi yang sesungguhnya menjadi milik kita adalah ketika itu kita share kepada pihak lain untuk kemaslahatan umat. Maka dalam prinsip seperti itu, kita punya misal 10, kita share kepada yang lain setengahnya, itu luar biasa, sudah sangat bagus. Seminim-minimnya kita share kepada pihak lain adalah 2,5%, dan itu yang wajib. Itu. Bapak mau share berlebih, misalkan 50%-nya, bagus, karena sesungguhnya yang punya kita yang itu 50% minus 2,5%, 47,5%. Sementara 50% yang kita gunakan untuk kita makan, untuk kita pakai jadi pakaian, untuk kita berlindung di tengah terik matahari atau hujan, itu yang kita pakai di dunia. Gitu. Sementara yang kita share kepada pihak lain dan kita ikhlas ketika kita share, maka itulah yang akan menjadi milik kita di akhirat kelak. Dan Allah berjanji akan langsung menggantinya. Seminim-minimnya gantian dari Allah sama bentuknya dengan yang kita keluarkan. Seminim-minimnya. Paling tidak 10 kali lipat. Ya. Lebih banyak lagi 700 kali lipatnya. Apalagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Itu. Nah, cara mengenalkan diri kita setelah kita tidak mengaku bahwa itu bukan punya kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, lalu kita share kepada pihak yang lain karena kita paham bahwa yang kita share itu adalah sesungguhnya punya kita. Berarti kita sedang mengenalkan diri kita di hadapan orang banyak. Itu, Pak. Ya. Terserah orang lain melihatnya seperti apa, tapi kita sedang mengenalkan diri kita saat itu. Saya nggak punya, saya bukan punya, saya meskipun ini dari tangan saya nggak punya prinsip bahwa itu milik saya seluruhnya. Itu, ya. Atau kita malah punya prinsip itu memang milik saya, tapi saya akan alokasikan milik saya ini untuk akhirat saya. Maka harta yang dibawa oleh saya adalah yang saya bagikan kepada orang lain. Nah, itu salah satu contoh kepada rezeki berupa materi, berupa harta. Atau yang lain berupa ilmu misalnya. Ya. Ilmu yang saya miliki selama ini adalah yang saya cari karena perintah dari Allah. Saya dapat ilmunya dari pemahamannya dari Allah juga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin bahwa ilmu ini dibagikan kepada orang lain, sudah menjadi haknya. Itu. Kayak gitu, Pak. Ya. Ribet nggak, Pak? Enggak ya? Insya Allah gampang ini. Senyampang kita memahami bahwa kita nggak punya apa-apa. Maka para ulama zaman dulu bilangnya kepada orang lain bukan seorang alim, tapi dia fakir. Kenapa? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak punya apa-apa. Begitu. Sampai prinsipnya masuk kepada pengelolaan hartanya sahabat Utsman bin Affan dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berniaga kepadanya, maka perniagaan barang-barang yang ada pada dirinya dikeluarkan semua. Utsman bin Affan ketika hadir di majelis Rasulullah mengumumkan, "Wahai manusia, besok kita akan ada peperangan.
siapa di antara kalian yang mau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala? Utsman ngacung, saya ya Rasulullah, saya sedekahkan kuda saya 100 ekor beserta tombak dan perisainya serta onta 100 ekor. Satu kuda berapa Pak sekarang Pak, kuda jantan yang bagus? Ada 50 juta lebih Pak, 100 jutaan itu paling tidak seharga Avanza lah, walaupun second gitu. Berarti kalau 100 ekor kuda berarti 100 Avanza. Segitu kayanya Utsman bin Affan rela mengorbankan 100 ekor kuda beserta perlengkapan perang. Kenapa? Karena beliau punya prinsip, itu bukan punya saya ansih, itu milik Allah dan dikembalikan kepada Allah, tapi hakikatnya sebenarnya itu yang dia bawa ke akhirat, yang menjadi hartanya kelak di akhirat. Nah, jadi Pak, jangan pendit-pendit meregehese, buntut kasiran gitu ya. Apalagi bulan Ramadan, sedekah kita berlipat-lipat ganda nilainya gitu, ketika kita sumbangkan kepada kemaslahatan umat. Demikian Pak Edo ya, jadi mulai dari diri kita ya knowledge-nya. Ada lagi? Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, betul, itu janji Allah. Sedekah itu dari kata sedekah. Apa arti sedekah? Sedekah itu membenarkan. Sedekah itu membenarkan janji Allah. Apa janji Allah? Engkau keluarkan hartamu 1, maka Allah akan balas 10 kali lipatnya. Asyru amsalihah. Dan itu bukti langsung dibuktikan oleh Allah di dunia. Ya. Kalau yang punya harta miliaran ngeluarin duit 100.000 rupiah, itu mah sudah hal yang mudah ya. Tapi yang dia nggak punya apa-apa di rumah, sampai ngerogoh kantongnya aja nggak ada duit, tapi ketika orang datang lalu dia punya keinginan untuk memberikan, perhatian Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada orang macam itu ya. Maka Allah langsung ganti. Saya pernah cerita tentang Ibu Fatimah ketika beliau mensedekahkan kalungnya. Udah cerita. Saya cerita panjang Pak. ya beliau Rasulullah dimintakan oleh seorang pengemis untuk sedekah karena dia belum makan minum selama 3 hari ini dan keluarganya. Kata beliau, kamu datang ke Fatimah, minta ke Fatimah apa? Kata Fatimah, singkat cerita, beliau berikan kalung, yang kalung itu pemberian dari mertuanya, dari ibunya Sayyidina Ali, sangat berharga sekali. Lalu kemudian kalung itu dibawa oleh pengemisnya itu kemudian lapor kepada Rasulullah, dikasih kalung. Di belakang para sahabat, ada sahabat yang nguntit beliau, kamu mau jual berapa itu kalung? Harganya kemudian tektokan, gede nilainya, kebeli bahan makanan pokok si siapa? Si pengemis untuk makan. Lah sahabat tadi punya kalung itu dia bilang,
kamu kasih kepada budaknya, kamu ini kasih kepada Rasulullah, bilang ini dari saya, lalu kamu sendiri datang ke Rasulullah dan aku merdekakan kamu, ya, aku berikan kamu kepada Rasulullah. Tuh kan, luar biasa itu. Jadi sedekah, ya, membenarkan janji Allah. Kita punya harta, kita tidak merasa memiliki harta itu, kecuali harta ini adalah milik Allah, lalu kita tasarrufkan di jalan Allah, maka Allah berkahi semuanya. Dari kalung yang disedekahkan oleh Ibu Fatimah, seorang pengemis bisa makan dan minum, seorang budak bisa dimerdekakan, ya. Kemudian kalung itu balik lagi ke Ibunda Fatimah. Nah, itu kan luar biasa sedekah. Ya, Bapak-bapak, baik, saya cukupkan dulu. Jadi intinya nanti di bulan Ramadan, ya, kita banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa memang kita ini banyak kebutuhan. Kebutuhan yang paling penting adalah mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaba wa khasara, khaba wa khasara, khaba wa khasara. Man ya Rasulullah? Qala man adraka Ramadan falam yaghfirlah. Sungguh merugi dan menyesal, merugi dan menyesal, merugi dan menyesal. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, orang yang meninggalkan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. So, mulai dari sekarang kita persiapkan, hajat kita banyak, kebutuhan kita banyak, isi Ramadan waktu-waktunya dengan hal-hal yang baik, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Siang hari kita isi dengan siam, menahan diri, malam hari dengan qiyam, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dari mulai sepertiga malam awal sampai dengan terbit fajar. Bermunajatlah banyak-banyak kepada Allah. Munajat yang paling utama adalah mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anta sami', anta basir, anta syahidun alaina. Engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha menyaksikan. Kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, sampaikan usia kami di bulan Ramadan, dan saat menghadapi Ramadan, mudahkan kami mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Buat kami untuk mampu mengisi dengan amal soleh di siang hari maupun di malam harinya, ya Allah. Kuatkan fisik kami, kuatkan tekad kami, kuatkan mental kami, tarbiyah kami untuk selalu dekat dengan Engkau, tarbiyah keluarga kami untuk selalu menjalankan perintah Engkau, tarbiyah masyarakat kami untuk selalu taat kepada Engkau, tarbiyah warga negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selalu ada dalam koridor syariat Engkau, ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allahumma fiq laka min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah dengan teman-teman kita ikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menambah isi rumah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca Doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.